negara punya kewajiban untuk melaksanakan melindungi warga negaranya. Berarti ada masalah. Masalah yang pertama adalah di dalam sistem penyelenggaraan itu, sehingga itu tidak sampai dan tidak dirasakan langsung oleh si pengguna. Seharusnya si penanggung jawab itu harus bisa memetakan dan menganalisa apakah proses penyelenggaraan pelayanan publik selama ini pemerintahan sudah berjalan atau tidak. Arti kata itu menggambarkan bahwa proses pengelolaan pengaduan di instansi yang dilaporkan ini nggak berjalan. Kalau misalnya ini dijalankan, pasti tidak akan ada orang yang lapor ke ombudsman. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam podcast Mau Tahu Aja. Kali ini kita akan membahas mengenai maladministrasi yang akan mengungkap kebenaran bersama Bang James Marihot Panggabean selaku perwakilan Ombudsman Sumut. Halo Bang, bagaimana kabarnya? Sehat selalu dan masih waras nih Kak. Masih waras ya Bang, di tengah gempuran kehidupan. Iya. Oke nih Bang, ini kan kita membahas mengenai maladministrasi yang dimana menjadi titik fokus juga di berbagai masyarakat dan di berbagai kalangan. Nah, kalau kita berbicara mengenai hak dan kewajiban setiap masyarakat itu pasti tentu harus mengemban hal itu. Dan juga beberapa masyarakat juga yang menjadi ketimpangan ini adalah masyarakat juga masih belum paham nih hak apa aja yang mereka lakukan. Jadi beberapa masyarakat juga masih tentu ketika haknya tidak diperoleh mereka masih diam. Nah, contohnya salah satunya yang menjadi pokok pembahasan kita kali ini mengenai maladministrasi. Nah, kira-kira nih Bang, Abang bisa menjelaskan secara pemahaman jenis maladministrasi apa yang seperti klasifikasinya atau jenis-jenis maladministrasi itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin saya berangkat sebelum masuk ke maladministrasi tadi sudah diantarkan dulu dalam suatu redaksi hal-hal tentang ada hak dan kewajiban. Nah, bicara pada hak dan kewajiban mungkin kita harus berangkat dari konstitusi dan landasan negara kita bahwa ada tujuan negara, ada tujuan yang akan dicapai dengan adanya negara ini, negara Indonesia. Kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada 4 tujuan negara. Yaitu yang pertama adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang ketiga adalah ikut serta dalam perdamaian dunia dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Benar. Kita kunci adalah mencerdaskan dan melindungi. Dengan dua tujuan dari 4 tujuan ini dan mensejahterakan tadi ini, mencerdaskan arti kata ada tanggung jawab negara untuk meningkatkan kepengetahuan, ilmu pengetahuan penduduknya, warga negaranya. Maka di situ ada kewajiban dan di situ pasti akan ada hak. Hak yang arti kata warga negara punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Benar. Nah, dalam hal pelindungan, negara punya kewajiban untuk melaksanakan pelindungan, melindungi warga negaranya. Itu kewajibannya. Nah, kita sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan itu. Pelindungan baik dari secara fisik, dari psikis maupun dari segala aktivitas. Nah, sehingga itu kita dapat lihatlah di dalam Undang-Undang Dasar ada kewajiban-kewajiban negara, gitu kan? Ada juga apa yang menjadi hak warga negara dan diturunkan dalam undang-undang pada suatu hal apapun itu. Misalnya pada Undang-Undang Pendidikan, bagaimana di dalam Undang-Undang Dasar ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Pendidikan ada haknya si warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan. Nah, berangkat dari hak dan kewajiban dari dasar itu tersebut, ketika kewajiban itu tidak terselenggara oleh si pemerintah atau si penyelenggara itu, maka di situ terjadi maladministrasi. Nah, maladministrasi itu sehingga kita definisikan adalah ada suatu tindakan atau perbuatan oleh si penyelenggara pelayanan publik yang diduga terjadi penyimpangan prosedur, tidak kompeten dan lakukan penyimpangan dari sesuai regulasi yang ada untuk dilakukan itu tidak dilakukan, sehingga itu menimbulkan suatu kerugian dari sisi layanan publik yang dirasakan oleh si masyarakat selaku si pengguna pelayanan publik. Nah, di situ sebenarnya alur mekanismenya sehingga kita mengatakan posisi maladministrasi itu di mana gitu, karena tidak akan terlepas dari tujuan negara ini tadi yang mau kita capai gitu, Pak.
Oke Bang, jadi maladministrasi ini sebenarnya harus setara ya Bang antara hak dan juga kewajiban yang diperoleh. Oke Bang, jadi kalau misalnya kita lihat nih maladministrasi ini kan kerap terjadi. Penyebab utamanya sendiri ini seperti apa Bang? Nah gini, terkait penyebab utama ketika tadi sudah ada hak dan kewajiban antara, ini kan harus terintegral kan antara si penyelenggara dengan si pengguna, antara si pemerintah dengan warga negara. Maka ketika ini terjadi miss atau ada pemisah, ini tidak terhubung antara penyelenggara dengan pengguna layanan publik atau warga negara ini, berarti ada masalah. Masalah yang pertama adalah di dalam sistem penyelenggaraan itu, sehingga itu tidak sampai dan tidak dirasakan langsung oleh si pengguna. Mungkin dirasakan tapi tidak sepenuhnya, gitu kan. Nah, permasalahan yang pertama adalah bahwa tidak terlepas dari teori Friedman kan. Lawrence Friedman mengatakan ada tiga komponen penting dalam memperbaiki suatu sistem gitu. Walaupun dia lebih menekankan pada sistem hukum gitu kan. Yang pertama adalah pada strukturnya. Struktur ini daripada sisi aparaturnya, dari sisi penyelenggaranya. Dari sisi ketika rumah besarnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, arti kata ada kewajiban si pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Tetapi lini si penyelenggara itu tidak terstruktur dengan baik hingga sampai lini dasar agar dapat diakses oleh masyarakat, pasti akan terputus. Sehingga si masyarakat atau si pengguna layanan publik itu tidak merasakannya. Yang kedua adalah dari sisi budaya hukumnya, dari sisi kulturnya. Nah, terkadang memang kita harus akui bahwa beragamnya budaya di negara Indonesia itu mempengaruhi pada perjalannya sistem pemerintahan itu. Tetapi apakah itu dijadikan alasan sehingga ini menjadi penghambat? Tidak. Gitu kan. Justru seiring dengan beragamnya budaya, justru disitulah menjadi kontrol sosialnya. Ibarat kata di situ sebagai pengendali bahwa ada hak yang harus memang sama didapatkan oleh di suatu daerah ini dengan daerah yang lain. Sehingga kalau kita contoh, misalnya kayak seperti kasus yang di Nias, ada sekolah di pelosok yang tidak ada guru selama berapa bulan gitu kan. Padahal kalau kita mau kacamata lain, bahwa sebenarnya ada hal yang sama juga di daerah seperti itu juga. Itu arti kata kan itu tadi yang kita sampaikan bahwa ada struktur yang nggak nyampai, nggak berjalan fungsi kelembagaan pemerintahan itu dalam memberikan akses layanan kepada si pengguna, gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pada regulasinya, ada aturan yang mungkin belum mengakomodir itu, gitu. Sehingga ini mempengaruhi pada sistem penyelenggaraan pemerintahan itu. Jadi tiga hal ini memang menjadi faktor, menjadi kendala. Walaupun satu sisi kita ambil skop lain secara khusus, di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada yang disebut dengan penanggung jawab, ada yang disebut dengan pembina, ada yang disebut dengan pelaksana. Benar. Pembina pelayanan publik itu adalah kepala daerah. Penanggung jawabnya adalah sekretaris daerah. Pelaksana adalah siapa yang ditanggung jawabi untuk melaksanakan fungsi dari penyelenggaraan pelayanan publik itu. Nah, terkadang di sini yang terlewatkan, gitu. Seharusnya si penanggung jawab itu harus bisa memetakan dan menganalisa apakah proses penyelenggaraan pelayanan publik selama ini di pemerintahan sudah berjalan atau tidak. Evaluasi itu dilakukan secara rutin atau tidak, memonitor itu dengan baik atau tidak, gitu. Nah, ini yang terkadang terabaikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kewenangan ombudsman RI itu akan menerima, salah satu tugasnya adalah menerima pengaduan masyarakat yang diduga atas aduan itu diduga ada terjadi maladministrasi. Nah, sebelum dia membuat pengaduan kepada ombudsman, dia itu harus menyampaikan pengaduan dulu ke instansi atau ke lembaga pemerintahan di mana dia itu merasa dirugikan atas pelayanan publiknya. Ya, di situ itu kunci. Artinya katanya dia harus mengadukan dulu ke situ. Ketika itu tidak direspon, maka bisa mengadu ke ombudsman. Nah, jadi pertanyaannya adalah jumlah laporan ombudsman yang kita terima, artinya kata itu menggambarkan bahwa proses pengelolaan pengaduan di instansi yang dilaporkan ini nggak berjalan. Benar. Gitu. Itu secara simpelnya adalah di situ. Kalau misalnya ini dijalankan, pasti tidak akan ada orang yang lapor ke ombudsman. Kenapa? Karena ketika saya komplain di salah satu OPD atau salah satu dinas, itu direspon dan diselesaikan, ya ngapain lagi saya ngadu ke ombudsman gitu sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan pelayanan publik.
Gitu. Nah, ketika ini tinggi laporan di ombudsman, artinya kata ini nggak berjalan, Pak. Gitu. Berarti kalau bisa dilihat adanya kecacatan birokrasi ya, Pak. Kalau memang tidak sesuai dengan pada relnya kan. Kecacatan itu ibarat kata kan udah fatal banget gitu ya. Saya rasa nggak optimal lah ya, belum optimal berjalannya fungsi itu gitu. Itu tadi yang saya bilang tadi itu peran si pembina, peran si penanggung jawab ini nggak berjalan gitu. Sebenarnya sudah ada dari sisi regulasi si pembina itu sebagai apa, si penanggung jawab itu sebagai apa, si pelaksanaan itu sebagai apa. Dan seharusnya kan fungsi mereka ini yang seharusnya berjalan terkait tentang aduan-aduan masyarakat ini seharusnya. Tapi nggak dijalankan. Ibarat kata tadi dari teori tadi itu regulasi itu sudah dibuat dan disusun, strukturnya sudah ada gitu loh. Kenapa ini nggak berjalan sehingga supaya meminimalisir aduan-aduan ini gitu. Itu sebenarnya yang menjadi petanya gitu. Oke Bang, mengenai ombudsman sendiri, apakah seperti perawatan insentif apa atau mungkin peran secara mendalam yang seperti apa yang dilakukan untuk masyarakat? Nah, peran dari kelembagaan ombudsman, pertama kita harus melihat dari Undang-Undang Pelayanan Publik. Di Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada 3 pihak yang disebut dengan pengawas eksternal pelayanan publik. Jadi pengawas pelayanan publik itu ada 2, pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal itu adalah APIP tadi itu, inspektorat. Yang kedua adalah atasan langsungnya. Misalnya secara terstruktur ada kepala subbidang, ada kepala bidang, ada kepala dinas. Yang dia struktur inilah yang mengawasi si pelaksana pelayanan publik ini. Itu adalah sebenarnya mereka itu sebut dengan pengawas juga. Jadi bukan hanya jabatan yang melekat, tapi mereka punya peranan penting sebagai pengawas internal, menjamin mutu penyelenggaraan itu. Nah, pengawas eksternal itu ada ombudsman, ada masyarakat, dan ada DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. 3 ini adalah pengawas eksternal, Pak. Nah, masyarakat sebenarnya itu adalah bagian dari pengawas eksternal pelayanan publik. Saya sebagai pengguna pelayanan publik, tapi pada diri saya di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, saya ini juga sebagai pengawas. Nah, ada double ya? Double status lah di saya dalam ketika bicara pada Undang-Undang Pelayanan Publik. Ketika saya mengakses layanan, mohon maaf, misalnya di salah satu dinas di Dukcapil di salah satu kabupaten kota di Sumatera Utara ini, ketika saya tidak dilayani, saya awalnya sebagai pengguna. Ketika saya tidak dilayani dengan baik, maka fungsi saya yang melekat sebagai pengawas dari klaster masyarakat, saya bisa komplain atas layanan itu. Kenapa di standar pelayanan publik Anda mengatakan ini harus selesai 1 jam, tapi saya harus menunggu dan Anda mengabarkan itu harus diambil lagi 1 minggu lagi. Gitu. Sering terjadi seperti itu. Misalnya seperti itu gitu. Nah, kita bisa mengkritik itu karena apa? Karena kita melekat pengawas. Gitu. Nah, justru agak mengkritik gini. Kenapa di saat ini orang banyak mengkritik tapi dipermasalahkan? Benar. Gitu kan. Nah, yang harus kita telah adalah bagaimana proses dia mengkritik. Gitu. Itu sebenarnya yang harus kita bedah gitu kan, yang harus kita pilah lagi. Terkadang kita langsung mengkonsumsi orang mengkritik salah, gitu kan. Nah, tapi yang harus kita lihat kembali adalah dari belakang proses penyampaiannya itu seperti apa. Nah, apakah kita harus menyalahkan dia mengkritik? Tidak. Kita tidak boleh bisa menyalahkan baik LSM, baik individu itu untuk mengadu atau mengkritik. Karena apa? Karena pada dirinya itu melekat 2 hal. Saya ini sebagai pengguna dan saya ini sebagai pengawas. Ketika saya tidak dilayani dengan baik, saya punya hak juga sebagai pengawas dalam hal pelayanan publik itu untuk menyampaikan aduan saya bahwa ini kenapa ini tidak sesuai dengan regulasi yang sudah Anda tetapkan gitu. Itu sih, Bang. Oke, Bang, kalau dari yang sudah Abang sampaikan tadi adanya harus pengaduan dan juga mungkin ada beberapa kritik yang menyampaikan ke beberapa pelayanan publik itu tidak sejalan. Nah, kalau menurut pandangan Abang sendiri, apakah ini juga dipengaruhi dengan power dari orang pemerintah itu sendiri sehingga tidak menjalankan sesuai pada relnya? Ya, saya mohon maaf, ini agak menarik ya. Ya, ini mungkin kajian saya secara pribadi. Gerakan pemerintah adalah memberantas yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. KKN. Ya, KKN ya. Regulasi tentang korupsi itu kita sangat banyak. Ya. Mungkin kita diskusi di sini, ini ruang diskusi kita. Tapi regulasi tentang kolusi dan nepotisme itu belum terlalu tinggi, Pak. Benar.
Gimana sih sebenarnya pencegahan dalam kolusi dan nepotisme? Itu hanya dituangkan dalam suatu proses-proses ketika penyelenggaraan tertentu. Misalnya seperti kami di Ombudsman, Mbak. Ketika kami menerima laporan masyarakat, diidentifikasi bahwa pelapor itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan saya, maka saya tidak bisa menerima dan menangani itu laporan. Itu untuk menghindari kolusi nepotismenya. Ya, Pak. Itu hanya pada cara proses kerjanya, gitu. Tetapi bagaimana itu dikemas dalam suatu regulasi itu belum ada secara rinci, gitu, Pak. Tapi kalau kita bicara korupsi, apa-apa saja kategori korupsi itu banyak, gitu. Tapi mengklaster dan mengemas ini dalam suatu regulasi ini kolusi nepotisme itu belum sampai situ. Tetapi lebih kepada proses kerjanya, gitu. Jadi itu tadi yang saya contohkan. Misalnya di Ombudsman, di regulasi Ombudsman, ketika saya menerima pengaduan, itu saya memiliki kekeluargaan, memiliki hubungan lah, baik secara pribadi dan sebagainya, saya tidak boleh itu menangani kasus. Saya harus alihkan ini ke tim pemeriksa lain. Dia yang menangani itu, gitu. Nah, itu bagian dari pola mencegah tadi itu, kolusi nepotisme. Jadi itu hanya masuk di situ. Nah, berkaitan tadi pertanyaan Mbak, bahwa apakah ini lebih diperankan oleh si penguasa dalam mengendalikan penyelenggaraan publik sehingga ini membuat ketimpangan pelayanan publik itu dirasakan oleh masyarakat? Saya pertama gini, kalau kita bilang potensi terjadinya peran kekuasaan di situ, apapun itu tidak bisa dihindari, gitu, Mbak. Karena apa? Karena kebijakan itu pun dibuat oleh pemerintah, walaupun itu atas usulan yang bisa dari masyarakat, bisa dari DPR, bisa dari pemerintah itu sendiri dalam membuat suatu kebijakan, yang mana kebijakan yang itu ketika sudah dibuat, sudah diterbitkan, itu akan dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna. Nah, soal potensi kekuatan penguasa itu ya secara tidak langsung pasti akan ada. Tetapi di dalam lini terkecil, masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, apakah penguasa memiliki peran penting? Pasti iya. Pertanyaannya, kenapa? Karena dialah yang menata proses penyelenggaraan pelayanan publik itu, Mbak. Bagaimana proses penyelenggaraan publik itu sama rata dirasakan oleh semua pihak. Kecuali pengguna pelayanan publik yang berkebutuhan khusus, disabilitas, kelompok rentan, gitu, Mbak. Nah, arti kata kepentingan penguasa pasti bukan penguasa, kepentingan pemerintah sebagai pengendali penyelenggaraan pelayanan publik itu sangat tinggi. Nah, justru yang harus kita awasi, dilihat adalah apakah proses penyelenggaraan itu sama-sama dirasakan. Saya ketika mengurus KTP ini 1 jam, Mbak juga mengurus KTP itu juga 1 jam maksimalnya. Tidak ada pembeda. Yang satu ini ternyata bisa 1 menit. Maksimal 1 jam. Tapi saya bisa kurang dari 1 jam, Mbak jangan-jangan lebih dari 1 jam, gitu. Nah, justru disitulah pengendali yang harus dilakukan, gitu, Mbak. Oke, Bang, mengenai ini sendiri kalau menurut pandangan Abang nih, apakah maladministrasi ini rentan karena adanya penyalahgunaan kewenangan? Pasti, Mbak. Karena itu tadi dari sisi definisi kita berangkat dari awal tadi ya, bahwa maladministrasi itu adalah salah satu tindakan si penyelenggara pelayanan publik yang menimbulkan adanya ketidakkompetenan si petugas, adanya penyalahgunaan, adanya prosedur, sehingga haknya si pengguna itu nggak dirasakannya. Nah, potensi penyalahgunaan itu sangat tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu. Pasti penyalahgunaan kewenangan itu pasti akan sangat beririsan dengan ketidakkompetenan, gitu. Ketika seorang petugas tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, pasti dia akan menyalahgunakan kewenangannya. Yang seharusnya regulasinya, prosedurnya A sampai C misalnya, dia buat A sampai E saja. Udahlah, karena ini udah 5 ini aja. Yang ini nanti kita akal-akali aja, kayak Medan gitu kan. Kita kakak-kakak aja nanti ini. Asal bapak senang, gitu kan. Kita kakak-kakak saja nih. Ya, arti kata kan dia sudah menyalahgunakan kewenangannya. Seharusnya saya sebagai tim verifikasi, tim verifikasi dan validasi untuk menerbitkan suatu izin dan melihat syarat-syarat itu harus terpenuhi atau tidak.
ternyata ada syarat yang sebenarnya belum dia penuhi, tapi kita akali misalnya supaya itu terpenuhi. Arti kata saya menyalahgunakan kewenangan saya. Seharusnya saya menjamin mutu semua syarat itu terpenuhi dengan baik agar terbitnya suatu produk izin, tapi dia abaikan gitu. Nah itu memang sangat rentan. Karena apa? Karena dia si penyelenggara pelayanan publik itu yang bersentuhan langsung dengan si pengguna itu. Gitu. Oke nih Bang, dari Ombudsman sendiri menangani maladministrasi ini, case-nya yang paling banyak dan rentan itu apa Bang? Ya, kami 3 terbesar ya substansi yang paling tertinggi di tahun 2023-2024. Itu yang pertama adalah case yang berkaitan tentang layanan pemerintahan daerah. Yang kedua itu kepolisian. Yang ketiga itu adalah pertanahan. Ini adalah 3 substansi yang sangat sering dilaporkan kepada kita. Layanan pemerintah daerah misalnya adalah pengurusan mohon maaf misalnya Mbak di tempat tinggal ya, di rumah kediaman, tetangga Mbak itu mohon maaf misalnya membangun tembok tinggi sehingga yang awalnya Mbak punya jendela samping itu ya bisa udara masuk, sirkulasi udara masuk, ternyata tetangga bangun tembok tinggi sehingga udara masuk itu terhambat. Padahal di satu sisi regulasi daerah Perkim bahwa maksimal tinggi tembok kita berbatasan dengan sepadan tetangga itu misalnya hanya maksimalnya 2 meter. Nah, itu adalah salah satu masalahnya. Iya, Pak. Pas pula Bang, mengalami. Oh, mengalami ya, Serius, tembok yang tinggi. Tapi belum ada masuk laporan kami, Kak. Belum ada, tapi RT-nya bermain. Oh. Nah, itu dia. Itulah salah satu substansi yang sering dilaporkan, Kak, di Ombudsman pada layanan pemerintahan daerah. Kalau di layanan kepolisian adalah misalnya kita membuat laporan kepolisian gitu kan. Saya buat LP hari ini, mohon maaf nih misalnya. Saya nggak tahu. Soal saya buat LP ini nggak tahu. Ini udah sampai mana penanganan laporan polisi saya. Padahal di dalam peraturan Kapolri, penyidik itu harus rutin menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikannya atau hasil penyidikannya, gitu. Tapi saya nggak tahu udah sampai mana SP2HP saya, laporan polisi saya. Nah itu yang sangat tinggi dilaporkan ke Ombudsman. Layanan pertanahan sama juga, biasalah sengketa konflik tanah. Sertifikat sudah terbit di sini, tapi ada sertifikat baru atau soal saling timpa menimpa, lalu soal proses layanan di pertanahan. Saya sudah masuk dalam berkas ke kantor pertanahan, tapi belum direspon. Itulah 3 substansi yang tertinggi, Mbak, untuk yang kami terima di tahun 2023-2024 ini. Oke Bang, kalau berbicara data nih dari Ombudsman sendiri, data tahun lalu 2024 bahwasanya kasus pelapor ini ada 40,38%. Nah dari kasus-kasus tersebut, apakah ada terjadi peningkatan atau bagaimana nih Bang? Dari tahun ke tahunnya ya, kalau secara signifikannya? Tahun ke tahun itu mengalami peningkatan, Mbak. Kenapa? Karena pertama itu kesadaran masyarakat itu dia sebagai pengawas pelayanan publik itu semakin tinggi. Gitu. Dia sadar bahwa saya ini bukan hanya sebagai pengguna, tapi saya ini juga pengawas atas proses layanan yang sedang saya jalani. Gitu. Yang kedua, ketampangan itu tinggi, perkembangan teknologi semakin cepat. Masyarakat bisa mengakses segala media informasi, sarana media informasi, bahwa menginformasikan ada hal-hal sekarang kan gini. Terkadang viral dulu baru selesai masalah. Iya, baru dieksekusi. Gitu kan. Jadi kecepatan media mempengaruhi penyelesaian masalahnya, gitu. Sehingga ini menjadi pukulan bagi kita sebagai pengakses layanan informasi teknologi itu, baik pun sebagai penyelenggara. Ternyata mohon maaf nih misalnya viral ini Mbak, misalnya satu kasus. Ternyata setelah diselidiki sama-sama salah, penggunanya juga salah, sininya juga salah, misalnya. Salahnya ini dalam hal ada prosedur yang belum dilalui. Yang ini ada hal-hal kewajiban dia selaku penyelenggara yang belum dilaksanakannya. Sebenarnya kan ini yang jadi bumerangnya ketika viral itu. Nah, sebenarnya inilah yang tingginya itu ya pasti karena dipengaruhi yang dua hal ini saya sampaikan tadi itu. Dia sebagai pengawas udah mengetahui bahwa dirinya sebagai pengawas. Yang kedua, kecepatan informasi teknologi itu yang mempengaruhi, yang sudah terstigma dalam pikiran kita. Ini lebih baik saya viralkan aja biar selesai semua masalah, gitu kan. Memang selesai masalah gitu kan. Tapi kan ini menjadi bumerang kita ke depan. Nah itu yang membuat faktor tingginya laporan pengaduan yang selalu kami terima di Ombudsman itu Mbak. Gitu. Belum lagi harus kami sampaikan adalah
tugas ombudsman itu di samping dia menerima pengaduan, kami itu punya kewenangan untuk melakukan investigasi atas perkara sendiri, Mbak. Gitu. Dan juga merespon cepat atas kasustik yang sedang berkembang, misalnya viral tadi itu. Kami akan lakukan investigasi langsung tanpa perlu adanya pengaduan dari pelapor. Gitu. Jadi ibarat kata itu adalah respon cepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan penyelenggaraan publik. Gitu. Nah, investigasi atas perkara sendiri, kami bisa melakukan investigasi tanpa adanya pengaduan. Jika melihat ada suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pemerintah daerah yang dianggap ini berpotensi terjadi maladministrasi. Contohnya apa? Parkir berlangganan. Parkir berlangganan itu adalah investigasi atas perkara sendiri kami. Itu tidak ada aduan dari masyarakat. Nah, karena kami menganalisa, menemukan satu hipotesa bahwa ini ada potensi maladministrasinya. Ada maladministrasi dalam kebijakan ini. Nah, itulah yang kami temukan yang sudah kami publish kemarin bahwa ada maladministrasi dalam hal ini. Gitu. Berarti bukan semua kasus ya Bang diinvestigasi, tapi ada beberapa kasus tertentu yang potensinya tinggi seperti tadi parkir dan segala macamnya. Oke Bang, tadi ada sempat menarik juga nih pembahasannya mengenai viral. Sekarang kan apa-apa viral baru dieksekusi. Nah, menurut pandangan Abang sendiri apakah hal ini justru berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat? Ya, pada tingkat kepercayaan pasti mempengaruhi. Ketika kita, mohon maaf kata ya, masyarakat yang melakukan aktivitas memviralkan suatu penyelenggaraan pelayanan publik, saya nggak langsung kan sama dengan kita gitu. Kenapa viral itu tadi berangkat dari pengaduan. Mohon maaf kata, saya nggak dilayani dengan baik, Mbak. Saya sudah komplain, Pak, mohon maaf, tolonglah ini ditindaklanjuti aduan saya. Saya sudah nunggu sekian lama, tapi saya nggak direspon. Sekali, nggak ditindaklanjuti. 2 kali juga diabaikan. 3 kali juga digitukan. Lalu kita kesal gitu kan. Ya mungkin dengan viral ini menjadi salah satu cara. Ini menjudge Anda bahwa Anda itu buruk dalam pelayanan publik itu. Nah, apakah kita menyalahkan itu? Tidak, gitu Pak. Saya katakan bahwa itu tidak bisa kita salahkan orang memviralkan pada suatu kasus-kasus pelayanan publik itu. Justru yang menjadi masalahnya itu adalah pengelolaan pengaduan di penyelenggara pelayanan publik itulah nggak berjalan. Mungkin kita pernah, mungkin kita coba contohkan salah satu case yang viral Mbak di Sumatera Utara. Mungkin kita masih ingat di tahun 2024 ya, yang di salah satu puskesmas di tebing tinggi, yang bapak itu yang dia mau berobat, dia hanya bawa kartu berobatnya saja, tidak bawa KTP. Lalu si ibu-ibu yang di loket itu mencak-mencak dan melempar kartu berobatnya. Nah sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan dengan cara apa gitu? Ketika orang sudah punya kartu berobat, pasti kan punya historis rekam medik dia sebelumnya. Jadi ibarat kata kartu berobatnya sudah dia pegang karena dia sudah mengakses layanan itu. Itu tinggal melihat referensi penyakit dia sebelumnya apa, berurusan dengan apa, sehingga ini dihubungkan ke situ. Nah, selanjutnya bahwa ketika dia komplain hal itu, sebenarnya kan tinggal udah Pak, mohon maaf, mungkin layanan kami kurang baik. Ini kami arahkan ke loket pengaduan. Ini ada petugas pengaduan kami. Nah, petugas pengaduan inilah yang harusnya punya kompetensi yang baik untuk menelaah apa sih sebenarnya masalahnya sih, permasalahan yang dirasakan oleh si pengguna ini. Dan dia yang memetakan, dan dialah yang seharusnya memfasilitasi antara si pengguna tadi ini dengan siapa pihak yang dianggap tidak melayani dia dengan baik, gitu Mbak. Nah sebenarnya di sini penguatan yang dalam kita mereview lah kita bilang, atau menata pelayanan publik ini lebih baik supaya tidak viral-viral. Saya rasa viral pasti tidak akan pernah habis karena masyarakat itu akan selalu bersentuhan dengan pelayanan publik, gitu Mbak. Benar. Apalagi masyarakat bicara pelayanan dasar, itu ada pelayanan dasar dalam undang-undang Pemda, ada pemerintahan daerah adalah pendidikan kesehatan, gitu. Yang mana ini pasti hak dasar yang akan selalu dikejar dan dituntut oleh warga negara, oleh penduduk Indonesia. Nah, seharusnya di sini diperkuat lini-lini pengaduan itu. Seharusnya. Jadi lini pengaduan inilah sebagai akses yang memfasilitasi
baik si pengguna dan juga si penyelenggara jika dia mengalami ada miss antara penyelenggara dengan pengguna itu, gitu Pak. Iya, dan saya rasa juga viral ini merupakan langkah terakhir sih Bang. Ya. Karena kan pasti mereka sudah melalui beberapa pos tertentu untuk melakukan pengaduan, tapi pada realitanya tidak juga dieksekusi seperti itu. Oke Bang, mengenai Ombudsman sendiri, bagaimana masyarakat bisa melakukan pengaduan itu? Apakah ada langkah-langkah tertentu? Ini sekaligus sebagai informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Ya. Ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa masyarakat bisa mengadu ke Ombudsman jika dia itu sudah menyampaikan pengaduannya dulu ke instansi atau lembaga pemerintahan di mana dia merasa dirugikan oleh penyelenggara itu. Catatannya gini, Mbak. Pengaduan itu tidak hanya, kami menerima aduan itu bukan hanya pada lembaga pemerintahan saja. Tetapi lembaga swasta pun menjadi objek pengaduan kami. Ketika lembaga swasta itu, dia dalam penyelenggaraannya itu menggunakan dana APBN atau APBD, gitu. Jadi ya sama kayak contoh SD swasta Abdi Sukma itu kan SD sekolah swasta, tetapi dia penerima dana BOS, ada dana pemerintah masuk ke situ untuk penyelenggaraan pendidikannya, sehingga itu menjadi objek pengawasannya, gitu, pengawasan Ombudsman. Nah maka ketika ada masyarakat mau menyampaikan pengaduan ke Ombudsman, pertama dia harus menyampaikan dulu komplain keberatan dia atas kerugian pelayanan publik yang dia rasakan di instansi itu dulu. Ketika itu tidak direspon, baru bisa menyampaikan ke Ombudsman. Namun ada pengecualiannya, adalah itu tadi, ketika kasus itu dianggap sangat mendesak dan darurat, Mbak. Misal contoh ada pasien dibawa ke rumah sakit, ke IGD, enggak direspon, enggak ditangani oleh tenaga medis, dan dia menyampaikan melalui call center. Kami bisa langsung ke situ, mengesampingkan dulu syarat formilnya, identitasnya, gitu Pak. Jadi bagaimana ini harus tetap ketangani dan melihat kondisi langsung, gitu. Jadi ada kasus-kasus yang dikecualikan dengan mempertimbangkan objek kasus itu, gitu Pak. Oke Bang, kalau dari kasus yang terjadi ini sanksi apa aja sih Bang yang diberikan kepada pelaku maladministrasi? Ya, kalau kami sebenarnya memberikan sanksi tidak secara langsung kepada si pejabat terkait tersebut, gitu kan. Tapi kami sifatnya menganjurkan, misalnya kepada atasannya untuk memberikan sanksi penegakan disiplin misalnya atau pembinaan dan sebagainya. Tuh. Sanksi di Ombudsman itu lebih kepada ketika si penyelenggara pelayanan publik ini tidak melaksanakan saran yang kami berikan, gitu. Setelah ada laporan, kami tindak lanjuti, kami periksa, kalau perlu investigasi lapangan, lalu terakhir tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Nah, LHP ini kami berikan kepada terlapor, kepada pejabat terkait tersebut. Jika ini tidak dilaksanakan, makanya yang ada sanksi. Sanksinya apa? Yaitu adalah di dalam Undang-Undang Pemda dikatakan di pasal 351, jika setiap kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman RI, maka si kepala daerah itu dilakukan pembinaan selama berapa bulan? 6 bulan gitu. Dan selama menjalani proses pembinaan, ini dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri, maka jabatan kepala daerah itu dialihkan sementara ke wakil kepala daerah. Itu sanksi pada produk kelembagaan Ombudsman jika tidak dilaksanakan. Berarti tetap ada pemantauannya di situ juga ya? Iya, ada monitoring pelaksanaan laporan hasil pemeriksaan itu. Tapi jika pemberian sanksi kepada si penyelenggaranya itu termuat di dalam isi LHP itu. Tapi kami tidak langsung memberikan sanksi kepada si X misalnya selaku pejabat ini. Tapi kami memerintah agar si kepala dinas misalnya memberikan sanksi dan pembinaan kepada kepala bidang atau pegawai atas nama ini, gitu. Kalau secara lakukannya kasusnya itu terus-terusan Bang atau continue, itu seperti apa? Nah, itu menarik juga pertanyaan. Ya, dikatakan kasus ini kan pasti akan terus berulang. Ada kasus tertentu yang dia berulang hal yang sama, gitu kan. Nah, itu kita masukkan dalam investigasi atas perkara sendiri. Berarti ada kebijakan yang salah di sini, gitu. Kenapa bisa berulang kesalahan yang sama? Dengan berbeda pelapor, dengan berbeda masyarakat, itu terjadi kembali. Gitu. Berarti ada kebijakan yang salah dan ada proses yang gak terkendali dengan baik. Tidak ada pengendali di
pengendali penyelenggara pelayanan publik untuk menjamin mutu proses pelayanan publik itu. Nah itu yang nanti pasti akan masuk ke dalam IAPS tadi ini, investigasi atas perkara sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman. Nah ini memang yang biasanya kami lakukan untuk memetakan, oh ternyata ini terlalu tinggi. Misalnya tadi, kami kan sudah memetakan 3 substansi laporan tertinggi, Pemda, kepolisian dan PPN. Kenapa ini bisa tinggi pengaduan? Itu kan kita petakan. Ternyata ini karena informasi kepada si pengguna, si pelapor itu nggak sampai, jarang dilakukan. Sehingga kita melakukan suatu kebijakan dengan menyurati misalnya dengan Irwasda, dengan Kabak Wasidi, untuk memberikan masukan agar meningkatkan intensitas penyidik untuk menyampaikan SP2HP kepada pelapor. Gitu. Nah ini yang selalu kita petakan masalah-masalah yang kenapa tinggi, dan ini yang kita akan lakukan untuk memberikan masukan itu. Gitu. Oke Bang, ini pertanyaannya di luar ini menjawab rasa penasaran saya sebenarnya. Nah, dalam melakukan investigasi ini ada jangka waktu tertentu nggak Bang? Atau gimana ya, dalam pasti kan itu ada jangka waktu tertentu, itu kira-kira berapa lama? Lalu dalam pelaksanaannya ketika Abang melakukan investigasi, ada kesulitan tertentu nggak? Atau mungkin kayak menghadapi pihak A, pihak B dan segala macamnya? Oke. Waktu itu ada hanya di tingkat tindakan atau produk administrasi di awal. Ketika laporan masuk dan kami periksa, masuk ke tim pemeriksaan, produk pertama itu adalah surat pemberitahuan dimulai pemeriksaan. Itu harus terbit maksimal 14 hari sejak berkas kasus itu ada di meja tim pemeriksa. Dia harus keluarkan maksimal 14 hari. Lalu penerbitan laporan hasil pemeriksaan dokumen analisa kasus itu di dalam 14 hari itu juga, dan juga mengirimkan surat klarifikasi kepada pelapor 14 hari juga. Nah, setelah ini nggak ada sampai ujung, gitu. Jadi ini menyesuaikan pada kasustik itu sendiri. Kenapa tidak ada? Karena kadang ada satu kasus yang dilaporkan oleh si pelapor, bisa jadi ini beririsan dengan kelembagaan lain, instansi lain. Misal kata, dia komplain soal bansos. Dia melaporkan misalnya ke Bansos, Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Ternyata ini beririsan dengan Disduk Sapil dalam hal KTP-nya. Dia memperbarui KTP tapi tidak diupdate dan sebagainya, sehingga mempengaruhi dia untuk menerima bansos misalnya. Nah ini yang membuat kita tidak ada waktu dalam satu berkas kasus ini harus selesai berapa lama, itu nggak ada. Itu Pak. Jadi tapi tindak produk administratif itu harus ada pasca ada respon dari si instansi itu atau terlapor itu. Nah, masuk ke hambatan. Apa sih sebenarnya yang menjadi penghambat ya? Mungkin di situ ya arahnya ya. Dalam hal menangani kasus-kasus maladministrasi. Yang pertama adalah jawaban. Ketika kami menyurati, meminta klarifikasi secara tertulis, jawaban itu nggak menyelesaikan. Sehingga kami harus membutuhkan waktu untuk memanggil lagi, untuk mendalami jawaban yang dia berikan. Berulang ya Bang? Ya, jadi berulang pada persemusan itu. Yang kedua, seperti contoh kasus SD Negeri di Nias, yang kemarin harusnya dijawabkan hari Kamis, dia tidak bisa hadir. Karena ada kegiatan. Jadi kita harus mundur lagi waktu lagi untuk kita panggil di hari Kamis depan. Jadi ini yang membuat waktu itu jadi agak panjang rentetan penyelesaiannya. Nah, itu yang bicara pada proses kerja di kita. Oke, balik lagi juga ke kesadaran masyarakat itu sendiri ya Bang. Oke Bang, ini kita berbicara kasus. Nih seperti kita ketahui kan kasus di Medan ada seorang anak sekolah dasar dia mengenai SPP dan segala macam. Mungkin dari Abang juga ada tahu ya, ada sampai viral juga. Itu menurut pandangan Abang seperti apa? Karena kan ini kalau kita katakan kita selidiki kan pasti tentu berkaitan dengan maladministrasi. Tetapi pada kenyataannya ketika melakukan penyelidikan lebih lanjut, itu tuh nggak seperti yang viral diberitakan seperti itu kan. Ada juga katanya tanda kutip permainan. Itu seperti apa Bang? Ya, kalau kita berangkat ya dari kasus anak yang harus duduk di lantai dikarenakan belum membayar SPP. Kita kan
harus kembalikan lagi tadi itu adalah apa sih sebenarnya hak dan kewajiban si anak, gitu kan? Haknya si anak itu adalah mendapatkan pengajaran yang baik. Apalagi nih anak masih sekolah dasar gitu kan. Kewajiban pemerintah 9 tahun harus belajar gitu kan. Memperkuat ilmu pengetahuan dan mentalnya. Satu sisi regulasi banyak mengatur tentang undang-undang perlindungan anak, tentang siswa dalam proses belajar mengajar gitu. Yang jadi persoalan adalah ini kan sebenarnya kita harus mengakui lah, dan ini memang pihak sekolah juga mengakui kesalahan hanya pada guru mendudukkan si anak duduk di lantai. Padahal anak yang duduk lantai kelas 4 ini dia punya adik juga di kelas 1. Satu sekolah juga. Satu sekolah mereka. juga. Yang dia si adik ini juga di kelas 1 terlambat juga bayar SPP. Tapi si guru wali kelas tidak mendudukkan dia di lantai. Si abangnya yang kelas 4 karena terlambat uang sekolah 3 bulan, adiknya 4 bulan, kakaknya, abangnya 3 bulan, dia duduk di lantai. Apa yang mau kita simpulkan? Bahwa ini murni kesalahan guru. Kenapa kita murni kesalahan guru? Kalau memang ini kesalahan kebijakan sekolah, seharusnya si anak yang kelas 1 SD juga harus duduk di lantai. Arti kata ada pola mekanisme kerja di situ nggak sama. Arti kata ini dikembalikan lagi kepada si guru wali kelasnya. Gitu. Karena tidak sama kan tadi, sama-sama terlambat bayar uang sekolah. Si adiknya malah lebih lama 4 bulan, si kakaknya 3 bulan, abangnya 3 bulan. Tapi hanya si kakaknya dan teman-teman lainnya yang di kelas itu yang didudukkan lantai. Nah, ini murni memang ada kesalahan pada guru. Kesalahan pada sekolah selaku si penyelenggara pelayanan publik itu, dia tidak menciptakan regulasi internal dan pembinaan kepada setiap guru jika terjadi keterlambatan pembayaran uang sekolah itu tidak dibebankan kepada anak. Jadi urusan anak itu hanya mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran. Urusan uang sekolah, urusan kebutuhan-kebutuhan si anak untuk sekolah itu adalah urusan orang tua. Nah, berkaitan dengan tadi itu, jika sekarang perkembangan teknologi sudah tinggi, ya kenapa sih dengan WA group dengan orang tua itu saja disampaikan bahwa anak-anak yang kelas ini dan kelas ini atas nama ini itu belum bayar uang sekolah. Sehingga dimohon yang belum hadir, yang belum membayar atau belum mampu membayar di saat kondisi sekarang mau ujian dan sebagainya, ya silakan untuk menghadap atau menjumpai kepala sekolah. Komunikasikan. Kan di sini sebenarnya yang pola nggak berjalan. Pola kerja, pola komunikasi yang nggak berjalan dengan baik di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya ini tadi kita berangkat viral ini karena anak duduk di lantai karena terlambat bayar SPP, gitu kan? Kita seakan tergambar bahwa wah ini sangat mencoreng sekali dalam dunia pendidikan. Iya memang kita harus akui itu sangat mencoreng ketika anak itu duduk di lantai. Tapi yang jadi masalah adalah kita baru tahu setelah kita periksa bahwa sekolah sebagai penerima dana BOS dia akomodir untuk memberikan bantuan pembebasan biaya pendidikan selama 6 bulan. 6 bulannya lagi adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Dan satu sisi ternyata kedua anak ini adalah penerima dana PIP, Program Indonesia Pintar. Yang arti kata itu usulan dari peran serta sekolah juga ada di situ. Benar. Tapi ketika diterima, kartu PIP itu hanya di orang tua, bukan di sekolah. Yang selama ini kita selalu mempermasalahkan ketika kartu PIP ada di sekolah, kita permasalahkan itu. Kenapa ada di sekolah? Walaupun salah satu ininya adalah supaya ini mempermudah ketika anak terlambat uang sekolah didahlikan, gitu kan. Nah, tapi di orang tua kita dapat informasi bahwa si dua anak ini sudah menerima dana PIP itu sampai akhir Desember ini. Dua anak ini. Lalu kemana ini uang, gitu kan? Dipertanyakan lagi kan. Jadi kita memviralkan, justru kita yang tersudut gitu. Jadi ini kenapa ini yang tidak difungsikan ke sini? Yang sebenarnya sasarannya ini adalah untuk anak gitu kan, untuk anak-anak yang mau belajar ini gitu. Nah, di sinilah yang mau kita lihat bahwa apapun itu ceritanya soal penyelenggaraan pelayanan publik, dua pihak ini baik sistem pengguna dan sistem penyelenggara itu memiliki ikatan yang kuat, kedudukan yang sama. Sehingga apa? Ini harus ada pengendalinya yang ngontrol dalam suatu regulasi dalam hal penjaminan mutu proses ini. Jadi kalau ini terputus, udah ini pasti akan timpang
Yang satu pasangan mengaku lebih tinggi, yang satu juga ini. Jadi itu yang menjadi masalah lah dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini. Oke Bang, menarik sekali dari pembicaraan kita mengenai maladministrasi ini sampai ke kasus juga yang tengah viral. Dan gak terasa juga waktu pembicaraan kita udah begitu padat. Dan terakhir nih Bang, pesan dan juga harapan Abang untuk masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara Bang. Ya, harapan saya pada masyarakat Sumatera Utara, saya sangat apresiasi ya gerakan-gerakan masyarakat baik secara individu dan kelompok dalam menyampaikan aduan-aduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di negeri ini. Yang kedua adalah saya rasa saya tidak mempermasalahkan soal memviralkan, gitu kan. Tapi setidaknya kita mengakses layanan yang sudah ada, gitu. Ibarat kata layanan pengaduan itu jika ada tersedia di situ, maka gunakanlah itu. Tapi kalau itu pun tidak bisa menyelesaikan, kita ada, ombudsman ada dan pasti akan merespon itu, gitu. Kalau kami nggak merespon itu, silakan kami bisa dijamin untuk dilakukan pendalaman pemeriksaan oleh tim pusat sebagai pengawas internal. Ya, lalu yang selanjutnya adalah kita harus katakan adalah kita harus memahami proses penyelenggaraan pelayanan publik itu. Jadi kita nggak bisa mengkritik kalau kita nggak tahu dulu prosesnya. Kita harus lihat dulu lah lini prosesnya, yang mana kita kembali lagi kepada kita budaya yang beragam melekat pada diri kita masing-masing. Maka gunakan cara komunikasi yang tepat dengan pihak yang tepat, gitu. Nah, arti kata aduan-aduan itu yang sangat tepat untuk ditujukan kepada siapa. Dan saya rasa tidak hanya pada masyarakat, tapi pada penyelenggara pelayanan publik juga. Penyelenggara pelayanan publik itu buatlah dan efektifkan sarana pengaduan itu. Sebelum itu menjadi bumerang bagi Anda sebagai penyelenggara pelayanan publik. Ini menjadi PR juga tentunya. PR, Mbak. Sebenarnya di sinilah lininya. Sediakan aja loket petugas yang kompeten dalam mengatasi pelayanan publik. Mohon maaf kalau kita datang ke layanan perbankan, gitu kan? Yang mohon maaf yang swasta misalnya, yang udah sangat baik. Apa permasalahan kita? Kita datang ke loket itu, kita senang disambut dengan baik dan diselesaikan juga secepat waktu. Seharusnya pola kerja demikianlah yang harus diambil oleh si penyelenggara publik. Dan yang kedua gini Mbak, kita harus apresiasi pada penyelenggara pelayanan publik saat ini. Kalau kita ngelihat di 5 tahun yang lalu, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia ini dengan yang sekarang ini sudah mengalami peningkatan. Mungkin Mbak dulu di 5 tahun yang lalu atau sekitar 7 tahun yang lalu, Mbak ke OPD, ke salah satu dinas, mungkin loket layanan belum ada Mbak. Ya. Sekarang sudah ada loket. Petugas dulu kita nggak tahu ini namanya siapa, kita sudah bisa langsung mendeteksi ini namanya siapa petugas ini. Ketika saya tidak ada ini, saya bisa langsung mencatat, oh nama Anda ini, gitu. Kita langsung tahu. Arti kata memang pergerakan perbaikan ini terus berlanjut. Sehingga masukan-masukan ini memang harus yang tepat kita berikan kepada si penyelenggara itu, gitu Mbak. Oke, demikianlah podcast Mau Tahu Aja. Dan buat kamu, semoga dengan adanya pembahasan ini mengenai maladministrasi buat kita semua berbenah diri dan juga jangan takut untuk melaporkan tindak-tindak kecurangan ataupun ketidakadilan. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.